Tampun, ano? Kakinya bisa dicopot ya? No. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Timulika TV. Pada video sebelumnya kita sudah menelusuri sebuah tempat yaitu Gua Wayang. Lokasi yang berada di tempat di Desa Cijengkol. Pada video kali ini kita akan menelusuri tempat satu lagi yaitu di Desa Lebak Tipar bernama Gua Lauk. Sengaja perjalanan kami dari tempat tinggal kami sampai di sini tidak direkam karena jalanan sangat jelek, rusak. Jadi kami memutuskan untuk report video langsung di tempat yang dekat dengan tujuan. Jangan terlalu lama kita berbicara, kita langsung aja menuju ke tempat tujuan. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Oke baik teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di tempat tujuan. Itu pintu masuk untuk memasuki wisata Gua Lauk yang ada di Desa Lebak Tipar ini. Jadi tempat pintu masuknya ini masih dalam tahap proses, masih dalam tahap pembangunan untuk merenov dan memperbaiki fasilitas yang harus diadakan di tempat pariwisata Gua Lauk ini. Jadi di sini juga bukan hanya pintu masuk, jadi ada juga pos tiket di sebelah kanan saya yang ada di belakang kameramen. Sini tempat pos untuk petugas yang ada di tempat Gua Lauk ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke tempat yang kita tuju yaitu Gua Lauk. Lanjutkan perjalanan. Oke, akhirnya kita sudah sampai di tempat tujuan yaitu Gua Lauk. Oke teman-teman, sekarang kita akan menelusuri ke dalam Gua Lauk ini. Dan di sini kita sudah dilengkapi berupa pengaman kepala dan juga sepatu untuk keamanan kita masuk ke dalam Gua Lauk ini. Dan kita di sini tidak hanya tim, kami juga ditemani sama petugas yang ada di sini. Kita agar bisa mendapatkan cerita atau sejarah Gua Lauk ini dan ada apa di dalam yang perlu kita pertanyakan, kita bisa bertanya kepada petugas yang akan membawa kita ke dalam Gua Lauk ini. Jadi untuk selanjutnya kita langsung masuk ke dalam Gua Lauk ini. Oke baik, sebelum masuk lebih baik kita berdoa dulu.
untuk keselamatan, kelancaran kita di dalam dan sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Lebih baik berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, lanjut. Gak apa-apa basah ya guys. Gak apa lah. Oke, kita sudah ada di dalam Gua Laut. Kita ingin menanyakan apakah di Gua Laut ini ada sejarah cerita atau dari dulu kenapa bisa disebut Gua Laut, apakah cerita dari dulu gimana? Kalau dulu sih yang ini mah namanya cuma gua aja yang disebut gua loknya yang ada pas belokan itu ada perpaduan air di situ yang dinamakan gua loknya itu. Jadi dulunya itu kayak semacam ada lubang gede tapi nggak bisa dilalui sama manusia juga, ya nggak kedalamannya nggak tahu berapa kedalamannya. Terus sesudah itu ada iritasi yang dari atas tuh masuk ke sana, masuk ke lubang yang iya banyak itunya apa kayak macam udang, ikan kayak gitu. Di sana jadi sumber ikan ya banyak. Iya. Jadi setelah itu nggak ada, orang-orang ketujuhnya ke sini yang dinamakan ya istilahnya ini mah cuma gua aja tapi gua loknya itu. Tapi yang sekarang itu nggak ada, dia sebutnya digantilah ke tempat ini gua yang ini. Jadi Gua Laut apakah ada istilahnya seperti ada batu atau menyerupi laut seperti itu? Ada, tapi yang di atas. Oh, yang di atas ya? Iya, yang di atas. Yang di sini cuma batu statik sama batu itu doang apa? Yang tetesan dari atas doang. Yang menyerupai ya banyaklah bentuk-bentuk yang kira-kira kita bisa istilahnya dilihat di dalam. Dilihat di dalam. Oh. Untuk kedalaman gua ini kira-kira ada berapa kilo? Buat kedalaman gua ini hampir 2 kilo, tapi yang kita jelajahi 1,8 kilo. Untuk yang sekarang bisa? Iya, yang sekarang jangka bisa. Waktu gitu ya? Jangka waktu. Soalnya kalau misalkan kita cuma sehari doang masuk ke sini, gak bakal kejar sampai ke dalam. Oke, siap. Oke. Kita mau maksimalkan waktu aja. Oh, siap. Jadi itulah penjelasan dari petugas yang ada di sini yang membawa kita ke dalam untuk menjelaskan apa itu Gua Laut dan asal-usul Gua Laut itu dari mana. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan di dalam, kita bisa melihat batu-batu seperti kristal gitu ya. Kristal. Oke, untuk mempersingkat waktu karena semakin lama semakin tidak baik juga kita berlama-lama di dalam, kita lanjutkan perjalanan saja. Oke, baik. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I've been flying from town to town, from
Oke, kita sudah menuju di dalam, mungkin kedalaman berapa meter? Ini paling 5 meter. 5 sampai 10 meter. Inilah bebatuan yang bentuk kristal terbentuk dari air karena semakin lama air turun dari atas, jadi terbentuklah seperti ini. Di kayak ukir-ukiran gitu ya, indah, cantik bebatuan. Awal pembukaan gua ini itu dari tahun berapa gitu? Pembukaan bisa berwisata. Kalau buat pembukanya tahun berapa ya? 2018-an ya. Iya, 2018. Untuk awal membuka di sini, apakah di dalam aliran sungai ini, dalam gua ini, para masyarakat atau tokoh-tokoh semua memperbaiki ada tumpukan sampah untuk bersih-bersih kayak gitu? Enggak, soalnya kalau yang maksudnya pas dibuka nggak ada sampah satu. Oh, jadi ini sangat terawat alami bagus ya. Ini juga airnya itu langsung dari sumber mata ini ya? Iya, Langsung dari sumber air itu. Dari Cipan. desa Tipar. Desa Cipan. Jadi teman-teman, air yang ada di dalam gua ini air berasal langsung dari mata air dan sangat terawat, tidak ada sampah sedikit pun. Seperti ini belum terlalu banyak ya, Iya. belum banyak orang yang mengunjungi ke sini. Jadi dari video kita ini, mudah-mudahan banyak orang yang tahu bahwa di kecamatan kita ini, khususnya di Desa Lebak Tipar, ada tempat untuk pariwisata bawah tanah, yaitu Gua Lauk ini ya. Mudah-mudahan Gua Lauk ini bisa lebih maju, lebih keren karena tempatnya sangat bagus, cantik, indah untuk dikunjungi banyak orang. Kita lanjut ke perjalanan. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. God is sinking, but there's no time for us. Banyak kelelawar kita. Kelelawar guys. Di atas. Berada di kayaknya sarang kelelawar juga ya kan? Iya. Sarang kelelawar. Ini kita sudah datang di sarang kelelawar dan kedalaman juga udah Mulai agak dalaman. kedalaman ya agak 15 meter, 15 meteran lah udah ada. Jadi di setiap gua memang selalu banyak kelelawar. Ready to explore right up in the sky.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Teger guys, teger. Ini semakin dalam, lumpur semakin dalam juga. Hati-hati aja ya. Lanjutkan perjalanan. Kita juga nggak bakal memaksakan kalau misalkan ada salah satu dari tim kita yang udah nggak kuat atau capek, kita tidak bisa memaksakan untuk terus menelusuri ke dalam gua ini. Kita tidak ingin mengambil resiko. Oke, ada teman kita, kita bantuan. Dynamite, ready to explode right in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. Dilakukan sama pengunjung apa gitu. Kalau misalkan dia lewat aja, jadi nggak usah kita panik. Kalau misalnya kayaknya Tadi kelelawar yang ada di air itu nggak boleh ambil atau gimana ya? biarin aja. Kita di sini baik-baik, nggak mengganggu mereka, cuma kita apa ya, cuma ingin tahu kalau mereka gimana, mencari pindahannya. Yang penting jangan, misalnya jangan saling mengganggu kita masing-masing. Jadi di tempat ini kita itu harus patuhi larangan dari, katanya ada sesuatu juga ya, ada yang mengganggu juga yang di sini petugas. Kita nggak boleh, misalkan ada kelelawar jatuh di air, kita nggak boleh ambil atau apalagi dibunuh ya, apalagi gitu. Jadi kita harus ikuti aja. Kita di sini bukan untuk cari hewan atau kita ingin tahu apa yang ada di dalam gua laut ini. Kita lanjut aja perjalanan. Untuk bulan-bulan ini banyak pengunjung juga yang datang ke gua ini. Alhamdulillah banyak. Jadi kalau bulik kemarin kan ada virus ya, virus. Terus kemarin udah mulai dibuka, jadi mulai dibuka. Mas, apa? Ini tamu yang datang banyak. Ini untuk mengelola di gua ini ada dari pihak perkumpulan gimana mengelola di sini. Ini yang satu dikelola sama BUMDes, terus yang ikut serta di sini masyarakat juga. Nggak banyak orang yang masuk, BUMDes dia kan yang memberikan Jadi semuanya ya. Iya, semuanya masyarakat. Harusnya seperti itu, kita harus menjaga alam kita. Kalau misalkan ada potensi untuk pariwisata di tempat kita atau di tempat teman-teman, jadi janganlah kalian biarkan begitu saja suatu tempat. Jangan salah, tempat yang terlihat biasa aja bisa menjadikan
hasil ekonomi yang luar biasa untuk masyarakat yang ada di tempat teman-teman semua. Inilah mungkin kayak gua laut ini, padahal ini hanya gua biasa. Hanya untuk aliran sungai aja ya. Ini untuk aliran sungai aja, karena dulu itu ada sebuah gua, karena yang di gua laut itu ada di dua ada hutan. Yang disebut gua laut, tapi gua itu udah hilang, nggak ada. Jadi inilah istilahnya kayak pergantian nama untuk gua ini ya. Ini gua laut. Perjalanan kedalaman sampai juga ya 20 meter lebih. Katanya tadi itu ada zona 1, zona 2. Oh, kita sekali pakai zona 1. Oke, teman-teman, kita udah mau masuk ke zona 1 sebentar lagi. Mungkin kita hanya maksudnya ke zona 1 ya. Zona 1 soalnya si tetenya nggak pakai sepatu juga. Oh iya. Jadi mengkhawatiran ada apa-apa gitu. Oke, teman-teman, kita akan menuju ke zona 1. Zona mungkin zona tujuan kita ya. Untuk zona 2 dan zona 3 kita bisa di lain waktu karena ada teman kita juga bawa perempuan, kita nggak boleh memaksakan karena kasihan dulu juga nggak pakai sepatu ya kan. Zona 1 mana ya? Yuk, jadi kita langsung aja ke masuk ke zona 1. Oke, akhirnya kita udah masuk di zona 1 ini. Mungkin perjalanan kita menelusuri gua ini hanya sampai zona 1 karena untuk zona 2 dan zona 3 itu kita harus menghabiskan waktu yang lama juga ya. Kita tidak bisa memaksakan dengan waktu karena kita juga harus berunding sama teman-teman semua. Kita gak akan mengambil resiko terlalu besar gitu, soalnya kita juga nggak tahu di dalam itu ada apa gitu kan. Kita harus berhenti sampai di zona 1, kita akan kembali lagi keluar. Inilah penelusuran kita di Gua Laut ini hanya zona 1. Jadi untuk zona 2 dan zona 3 kita bisa di lain video lagi ya. Oke, penelusuran kita cukup sampai di sini, hanya di zona 1. Kita memutuskan untuk kembali keluar karena waktu sudah jam berapa sekarang? Jam setengah 4-an. Jadi kita harus memutuskan keluar karena untuk zona 2 dan 3 jarak terlalu jauh. Kita di luar akan naik ke atas melalui tangga. Kita akan melihat batu yang berupa seperti ikan nih, seperti ikan di atas. Sudah, jangan terlalu lama di dalam, langsung saja kita kembali keluar. Oke, yuk berangkat.
silent. I've been trying to protect your soul. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Saya kebalik. Datang. Ini ada. Oh, ini video. Ini kado. Anda jaga semua. Loh. Tolong kira. Kamu nak berapa dia? Kakinya. Oke, teman-teman, kita jangan terlalu lama-lama di sini. Kita langsung aja menuju ke atas. Di atas kita mau melihat batu yang berupa ikan duyung kalau nggak salah itu yang di atas. Kita di sini tidak sendiri. Kita akan ditemani oleh tugas yang ada di sini untuk ikut naik ke atas bukit ini melalui tangga. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Ini yang dinamakan tangga cinta. Tangga cinta. Jodohmu ada di atas. Gitu jadi begitu. Kita mau jemput jodoh ya. Jadi kita sambil ngobrol sambil berjalan juga. Ya, mempersingkat waktu juga ya. Untuk dua anak tangga di sini ada berapa? Dari 100 nah. Kurang lebih ya. Oke, anak tangga di sini kurang lebih ada 100 anak tangga. Kita ke atas akan melihat batu yang menyerupai ikan atau gimana? Ikan. Oh, ada batu menyerupai ikan atau berbentuk seperti ikan. Simbolnya gua laut. Oh, jadi simbolnya itu ada di atas ya. Ada di atas. Kemudian gua laut itu ada simbol yang lain itu dari ada misalkan ada kubangan air atau apa gitu. Di atas cuma itu aja batu doang. Cuma batu, simbol batu gua laut aja yang berupa Ikan duyung ya? gitu. Ikan duyung. Tadi juga sebelum masuk di pintu masuk, tanya kita tidak boleh memegang, benar apa tidak? Dia tidak, dia memang tidak boleh dipegang gitu. Oh, jadi- Soalnya kan dia hidup. Oh, dia hidup ya? Hidup. Kalau dipegang itu mati, jadi airnya itu kering. Oh. Jadi teman-teman kita tidak bisa memegang batu tersebut karena menurut orang tua gitu ya, mungkin menurut orang tua batu itu hidup gitu. Jadi kalau misalkan kita pegang airnya itu akan hilang gitu Akan ya, kering. akan kering ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus ikuti atau mematuhi peraturan yang harus kita taati di tempat pariwisata Gua Laut ini. Tempatnya di sebelah mana? Ini ya. Ini airnya cuma lagi kering. Biasanya ada airnya nih. Oke teman-teman,
Ini simbol dari Gua Lauk, yang mana sekarang ini airnya itu hilang. Misalkan nggak ada ya, lagi kering. Biasanya ada air ya Pak, di sini. Ada airnya. Ada airnya. Inilah berbentuk memang seperti ikan juga, seperti ikan duyung ya. Seperti ikan. Inilah kalau misalkan kita ke Gua Lauk tanpa melihat simbolnya mungkin kurang mantap juga. Sekarang kita sudah mengetahui simbol di Gua Lauk ini, jadi kita tidak penasaran. Itu mudah-mudahan sudah kita mengekspor pariwisata alam bawah tanah Gua Lauk ini yang ada di Desa Lebak Tipar. Mudah-mudahan tempat ini bisa lebih maju, wah, bisa lebih maju, bisa lebih dikenal oleh semua orang ya, semua orang. Dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa lebih ditambah lagi. Terus dari BUMDes, dari desa atau dari pemerintahan bisa lebih memperhatikan juga bahwa di Desa Lebak Tipar ini ada tempat wisata yang bisa dikembangkan oleh masyarakat setempat. Oke baik teman-teman, mungkin hanya segini penjelasan dari saya dan juga petugas dari tempat Gua Lauk ini. Tidak bisa saya sampaikan lebih jelasnya, lebih panjang lebar, hanya beberapa lah yang mungkin para petugas yang tahu dari orang tua zaman dahulu, cerita-cerita dari Gua Lauk ini. Dan saya dari tim mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video kami. Jangan lupa dukung channel kami agar kami bisa lebih meningkatkan cara mengekspor atau mengunjungi tempat-tempat yang lain yang ada di tempat kalian. Salam dari kami, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelusuran untuk ekspor di Gua Lauk ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada waktu kami akan melakukan ekspor untuk yang kedua kali, akan ekspor ke zona 2 tersebut. Terima kasih kepada semua tim dan juga petugas yang ada di Gua Lauk ini. Banyak-banyak terima kasih yang sudah memberikan informasi seputar dari Gua Lauk ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Kita bisa bercerita kembali di tempat yang sangat indah ini. Mudah-mudahan Gua Lauk ini bisa dikenal oleh banyak orang, bisa banyak pariwisata dari luar maupun lokal untuk berkunjung di tempat pariwisata di Desa Lebak Tipar. Oke, sebelumnya ada sambutan atau penutupan dari petugas ini. Terima kasih banyak atas kunjungannya jelajah pesona bawah tanah Gua Lauk pada rekan-rekan. Saya harapkan untuk selanjutnya jelajah pesona bawah tanahnya ke zona 2 ya. Yang baik, siap. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai berjumpa di video selanjutnya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting